Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama menjadikan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga beserta keluarga beliau, zuriat beliau, serta kerabat, sahabat dan pengikut beliau dari zaman dahulu hingga sampai kepada yang masa yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sudah mengetahui yaitu tentang i'tiqad ataupun i'tiqad yang dianggap sesat, yaitu ada 72 golongan. Di antaranya yaitu yang pertama i'tiqad Mu'tazilah dan yang kedua Fulasifah ataupun falsafah atau sudah kita ketahui. Nah, kemudian yang ketiga yaitu i'tiqad yang dianggap i'tiqad dhalalah ataupun i'tiqad yang sesat, yaitu yang bernama i'tiqad Mujassimah. I'tiqad Mujassimah ini bahwasanya ia bermaktikadkan Allah Subhanahu wa taala itu berjisim. Jadi kalau kita mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berjisim seperti halnya manusia, umpamanya ada berisi rupanya kayak manusia. Atau kita menyatakan Allah taala punya jisim berisi awak atau berisi tangan, berisi mata, atau berisi betis, maka itu tidak dibenarkan di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, melainkan itu adalah dinamai i'tiqad Mujassimah. Pertanyaannya, kalau misalkan di dalam tauhid bahwasanya Allah Ta'ala itu yang maha basirun, yang maha melihat. Nah, maksudnya di sini artinya Allah Ta'ala kada punya jasad. Nabi masukkan situ sifat Allah Ta'ala itu adalah apa? Penglihatannya itu namanya Allah. Ada matanya ada. Nah, makanya membedakan antara kita tauhid ini perlu kita pemikiran, perlu pemahaman, penghayatan. Jadi nang kita rasakan itu, nang kita pandang dengan mata batin kita, nang ngarannya basar, penglihatannya itulah naampun Allah Ta'ala. Bukan bentuknya, bukan matanya. Nah, itu nanti maksud Allah Ta'ala kada berjisim kan. Allah Ta'ala itu kudrat. Tapi melalui kudrat itu lawan kita apa? Ya melalui tangan kita, melalui buku-buku kita. Ini kan jika kada ada buku kada kawa kuasa Allah. Tapi bukan seperti itulah kekuasaan Allah. Namun nang kepunyaan Allah itu adalah kudratnya, nang kekuasaannya itu nampun Allah Ta'ala. Jadi nang adanya apa? Ya baru jangan. Nah, di sini makanya di sini nang perlu kita harus bisa membedakan mana nang benar-benar ampun Allah, nah mana nang benar ampun makhluk.
Ujar bahasa orang tauhid itu nang mana nang qadim, nang mana nang muhaddas, nang mana nang Allah, nang mana nang makhluk. Kalau bahasa lagi karena nama nang mana nang khalik, nang mana nang makhluk, kan enggak itu. Bahasanya sebanyak macamnya gitu. Nah, makanya itu kita apa? Jangan sampai ada terlintas di dalam batin kita, di dalam perasaan kita, Allah Ta'ala itu berjisim ataupun apa, berjasad atau berbentuk. Nah, seperti contohnya rupa manusia, ada besi muha, ada besi betis, ada besi tangan. Bahkan yang namanya manusia itu bisa berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya kalau bisa di sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Ataupun misalnya ada behenuk tulak ke Makkah berarti ada di Makkah. Tulak ke Banjar ada di Banjar. Datang ke Jinamas ada di Jinamas. Itulah manusia. Nah, Allah Ta'ala bang kayak itu kah? Kada. Allah Ta'ala itu ngarannya apa? Karena dalam Al-Quran disebutkan wallahu muhitum bil alamin. Bermula Allah itu adalah meliputi seluruh alam. Jadi di mana aja Allah Ta'ala, kemana aja dalam Al-Quran, ainama apa kalau salah, kemanapun engkau hadapkan muka kamu itu, di sanalah adanya Allah. Pasam wajhullah jauh-jauhan datang. Kemanapun engkau hadapkan muka kamu, artinya dimanapun ikam itu berada, maka disitulah adanya Allah. Tapi bukan berarti Allah itu berpindah-pindah. Nah, kalau misalnya kita menyatakan Allah itu ada di mana-mana, ada di sana, ada di sini, kita berangkat kayak itu berlawanan pulang lawan sifat-sifat apa Allah Ta'ala, sifat wahdaniyat. Ujar wahdaniyat Allah Ta'ala itu apa? Asa, baik sifatnya, baik zatnya, baik asmanya, baik af'alnya. Satu aja. Jadi kalau kita berangkat Allah Ta'ala di situ ada, situ ada, situ ada, otomatis memang karena ta'adud, karena berbilang-bilang. Terkawal itu ditolak oleh sifat wahdaniyat. Cuman Allah Ta'ala apa meliputi, nangaran meliputi ini ngarannya kada ada halatnya tuh. Makanya orang ahli sufi menyatakan apa, orang ahli hakikat menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala tuh saking dekatnya Allah Ta'ala lawan makhluknya ini, yaitu antara apa, antara kuku lawan dagingnya adalah sesalahnya gitu. Ada dalam. Tapi namun apa, ada perbedaannya kuku lawan daging. Itulah maksudnya Allah Ta'ala lawan makhluk itu ada perbedaannya, ada sama. Nah, cuman apa, hendak ada perbedaan, ada penghalang aja kita nak jadi satu. Itulah kemuhitannya Allah Ta'ala, meliputinya Allah Ta'ala pada sekalian alam. Nah, jadi kalau kita ada etikat dalam hati kita nih, nyatakan Allah Ta'ala itu berjisim, berbentuk aja kita. Makanya kerancakan ini kalau bila suruh ketinggian ngaji itu akhirnya apa? Ketinggian mengaji itu tak padahal Allah Ta'ala. Jadi semua jelas sudah hukumnya sini. Nah, tingkat mujassimah belar itu. Makanya hati-hati benar. Ya Allah, hati-hati. Maka ulang masalah i'tiqad ini dua aja. Bila inya bujur sampai tanda beriman. Pas kita memakainya tuh beriman karena apabila salah antara dua, dolalah lawan kafir, berarti nangarana kada beriman. Nah, rusak dari sana. Dan yang kedua pulang, Allah Ta'ala itu ada mempunyai kedudukan. Misalnya Allah menyatakan Allah Ta'ala itu bertempat di aras ataupun berendak di bawah banyu misalnya. Kan dalam Al-Quran itu ada kalau Allahul ladzi khalaqas samawati, Allahul ladzi alhamdulillah. Yang jelas Allah Ta'ala itu apa? Ada yang menyatakan Allah itu berada di atas aras. Nah, itu. Tapi kalau kita yang sudah mengetahui ilmu tauhid, jelas kita sudah kadang mengakui itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tadi sudah apa? Lain daripada yang baru. Men ada bertempat berarti sama lawan makhluk orangnya.
Kita nih kan harus bertempat kalau ada mengambil tempat kita nih. Paling kadang kita harus awak kita nih ada tempat. Karena kasih itu mengambil tempat pulang. Allah Ta'ala adanya Allah Ta'ala kan ada tempat gitu. Ada bisa tempat sama saleh. Jadi mun kita paham-paham mun wani nyatakan seikungannya Allah Ta'ala. Bahaya benar soalnya. Nampak benar itu. Kalau ya ini kena akhir-akhirnya. Akhir-akhir berakhir zaman ini nang kebiasaan nang kayak ini nih orang talalu mencari ya Allah Ta'ala biasanya kayak itu. Makanya Allah Ta'ala tuh jangan pati dicari, cukup sekadar diketahui kemudian diyakini dah. Allah Ta'ala ada dan itu adanya tuh jangan perlu kayak apa adanya, bentuknya kayak apa, potongannya kayak apa, kada perlu dicari ini tuh. Makanya jangan Allah Ta'ala ya Rasulullah kada perlu mencari zat Allah Ta'ala, cari aja jadi kamunya dulu karena sampai jalan Allah Ta'ala. Nah kayak gitu. Jadi jangan ada juga terlintas dalam hati kita bahwasanya Allah Ta'ala tuh punya tempat, punya kedudukan seperti misalnya di atas aras. Nah etikat yang seperti ini nama etikat kita Allah Ta'ala itu berjisim, berbentuk seperti manusia kah misalnya atau seperti binatang kah, maka ini dinamakan adalah etikat dhalalah, etikat yang sesat, ngarannya etikat mujassimah. Karena etikat ini 672 itu dihimpun oleh para ulama itu 8 atau 9. Itu ya kesimpulannya. Ya nanti ngaran itu Mu'tazilah, Polasifah, Mujassimah, Rafidiyah, Kharijiyah, kemudian Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, lainnya itu sebenarnya Anda dianggap sesat. Nah kemudian yang berikutnya yaitu yang bernama etikat Rafidiyah. Bakteri pertama Mu'tazilah, Polasifah, Mujassimah, kemudian yang keempat yaitu Rafidiyah. Kayak apa etikat Rafidiyah ini? Orang yang beretikat dengan etikat Rafidiyah bahwasanya ia mengiktikadkan di dalam hatinya bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah sebenar-benarnya menjadi rasul. Nya kada percaya lawan Nabi Muhammad itu jadi nabi. Hanya yang dipercayainya siapa? Itu adalah Sayyidina Ali. Adalah begini etika ini? Ada. Kalau bang kada ada itu. Nabi itu setiap menyampaikan tuh pasti terjadi. Nah, pasti terjadi. Contoh lagi ada hadis Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Karena ada suatu saat, suatu masa karena di akhir zaman, maka umatku itu napa yafirruna minal ulama, mereka itu selalu lari daripada ulama, kada akan beberapa ulama. Ada masanya gitu kan? Nah kada hakun lagi beberapa ulama. Artinya apa? Nah ini nak kada hakun lalu orangnya kada tahu menahu. Itu ngarannya lari daripada ulama. Itu ada masanya juga kan kayak itu. Nah, jadi setiap yang disampaikan oleh Nabi itu pasti terjadi. Kalau pang kada mau. Nabi itu sudah digambarkan Tuhan bila sidin bayi suara itu napa? Itulah isyarat dah. Karena Nabi itu napa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu jar Allah Ta'ala kada akan berkata-kata, kada akan berpandir, melainkan wahyu daripada Allah. Jadi apa aja yang disampaikan sidin itu pasti benar, karena Allah Ta'ala yang menyampaikan. Makanya kita hukumnya wajib mempercayai lawan kaul, lawan hadisnya Nabi itu. Nah, ada orang yang kada percaya lawan hadis, maka keluar sudah daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi kepercayaan Al-Qur'an. Nah, kepercayaan Al-Qur'an begini. Bahaya perkiraan dia orang nggak percaya, nang maksud kada percaya itu bukan berarti kada percaya Al-Qur'annya, kada mengikuti pada hakannya Al-Qur'annya nak ini, ketika dia pun memakai melanggar terus. Al-Qur'an menyerahkan sembahyang itu wajib hukumnya, misalnya adalah adanya mendapat
Al-Quran apa itu kada wajib gede. Nah itu kada percaya di Al-Quran karena kada mempercayai, padahal Al-Quran sudah menjelaskan aqimis shalah gitu kan, dirikan oleh kamu, tegakkan oleh kamu akan sembahyang. Tapi kada hakun sembahyang menganggap apa jangan wajib sembahyang tuh, apalagi sudah tamat misalnya nah udah lagi itu lah. Nah berarti apa sama kada percaya lah Al-Quran. Dalam Al-Quran menyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan ayat perintah supaya kita mengerjakan puasa bulan Ramadan. Bahkan umat-umat terdahulu pun sudah diwajibkan juga berpuasa. Kita kada hakun berpuasa. Kada hakun berpuasanya itu apa? Hati kita berganti, ada apa-apa aja kalau puasa aja. Nah, seakan kan kada percaya kalau padahal ini sudah perintah Allah. Nah kada percayanya itulah mengakibatkan kita masuk kepada i'tikad yang sesat jadinya. Jadi ini apa i'tikad Rafidiyah? Rafidiyah ini adalah orang nama i'tikadkan Sayyidina Ali itu adalah sebenarnya yang menjadi rasul, namun Nabi Muhammad itu kada. Maka Jibril itu setiap membawa wahyu apa? Membawa kepada Nabi Muhammad SAW itu, maka dianggapnya itu adalah tersalahnya. Salahnya membawa wahyu itu Nabi Muhammad. Nah sebenarnya harus dibawa wahyu itu kepada Sayyidina Ali. Nah, ini etikat ini memang terbanyak adanya di Iran. Iran. Cuma sudah ada datang ke Indonesia sudah. Cuma daerah kota, daerah Jakarta sana. Dan kita sini belum sampai lagi. Cuma insya Allah ada sampai, mudah berdoa aja kita jangan sampai ke sini. Nah jangan sampai. Karena bubuhan nang ini harap ceramahnya ada daya binang tak ketanggung ada Al-Quran yang ini, hadis yang ini, bah pokoknya kita tertarik tuh bang. Benar bubuhan yang ini bicara harap benar. Nah. Cuma kita sudah berisi modal, kita sudah tahu, kita mandang are berarti ini apa melenceng pada ajaran sudah dilanjarakan yang sudah saya ingatan seorang tuh. Ini melenceng nah. Nah, coba kita dengarkannya, kita tidak perlu membahas, badan aja. Cuma kalau mana akademi ikutin enggak usah. Itu. Nah, itu udah akhir zaman. Dan pulanginya ma'etikatkan orang ba'etikat Rafidiyah ini apa? Ma'etikatkan roh itu apabila ia keluar pada badannya maka masuk pula pada kelembagaan yang lainnya. Ia menganggap kada masuk di situ. Misalnya kita meninggal dunia, lalu inya berprasangka atau ma'etikatkan meyakini bahwasanya apa? Roh ini tadi kada masuk lagi kepada tempatnya asal, kepada buayatnya yang asal, kepada lembaga yang lain masuk. Itu. Termasuk juga itu i'tikad yang sesat juga. Padahal tahu sudah roh Allah di mana-mana dah para hadis baik para ulama menyatakan roh itu apa imbah keluar langsung tuh dibawa dulu ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dibawa ke hadrat Allah taala, digiring bilainya bagus, keluarnya roh tuh baunya bau harum. Tapi itu orang nang malaikat menciumnya lah. Kita ini kada dia tahu kita kecuali orang nang khawas saja. Kalau orang nang khawas itu apa? Menciumnya bau harumnya tuh. Asal orang ini nang bagus, mayat rohnya ini bagus. Artinya husnul khotimah. Diangkat langsung digiring oleh malaikat nada nih sampai ke atas langit. Sampai di langit diperiksa, sampai dibuka. Siapa yang dibawa? Roh si anu. Buka, diperiksa dulu. Ditanya kayak apa rohnya ini di dalam keadaan di dunia, kayak apa lagi hidupnya. Daripada jelaskan gini. Sudah, boleh kita pulang. Umpat pulang malaikat nang langit pertama atau sampai ke langit kedua. Daripada keharatan nih dulu kan bagus terus sampai ke langit ke-7 digiring terus oleh malaikat tuh sampai akhirnya menghadap kepada Allah itu roh kita. Begitu sudah dianggap bagus oleh Allah Ta'ala, kembalikan ya Allah Ta'ala pulang kepada
kepada jasad itu. Dibolehkan ulang. Artinya apa? Bagaimana situ? Hidup dengan secara akhirat. Hidup kanan apa? Pacang-pacang dikubur. Menghidup pacang babangun, abu teh murang. Ya lo, kawan tuh. Jadi kembali, bagaimana? Beda dengan roh-roh nang su'ul khatimah. Kalau su'ul khatimah tuh baunya aja sudah berbeda. Tapi tetap dibawa pacangan ke atas kadar Allah. Nah, bawa hadrat Allah Ta'ala. Mulai malaikat pertama. Tapi malaikat pertama ini sudah menolak dah. Tapi tetap harus sampai. Bawa sampai hadrat Allah. Tapi pada akhirnya ya Allah Ta'ala kembalikan kepada jasadnya dan tawakakan kepadanya sahabat. Karena dengan sayang disalib di Tuhan. Nah, kan sedih itu rasanya. Itulah roh kita bersama. Dan yang ketiga yaitu orang beriktikad rafidiyah ini bahwasanya Allah ini terkadang berzahir terkadang berzahir bernampak berungkai seperti rupa manusia. Bila ada misalnya nang takbir berhubungan dengan di atas nang di sebelah tadi nang berjisim tadi. Jadi sini apa? Terkadang Allah Ta'ala itu juga berupa seperti manusia. Artinya berzahir. Nah, ini bahayanya. Maka bila sudah berzahir ini tadi merasakannya apa? Lalu merasa dirinya ini asa sempurna. Bahkan pulang sehubungan dengan Allah Ta'ala. Ya kah? Sehubungan. Kalau tunggu dulu ya. Kan dia berzahir sudah. Ujar bahasa orang itu apa? Muwahhid, menyatu udahnya. Nah menyatunya ini belum tentu pas nikahan lagi. Nah, lalu kadang-kala ini bisa apa? Bisa mengaku nabi, bisa mengaku wali, macam-macam lagi. Akhirnya tuh. Nah dengan adanya nang itu tadi, maka dianggap i'tikadnya seperti itu adalah i'tikad yang sesat, yang dhalalah. Nah itu bahayanya itulah. Yang menakawar tadi berusaha supaya jangan sampai karena itu. Yang paling bagus itu apa? Ilmunya bagus jadi tuntut tinggi sampai habis ilmunya nih. Cari aja dulu. Kemudian sudah kita habis menuntutinya itu, kemudian pakainya di mana? Karena kan ada kelasnya tuh. Ilmu itu kan ada 3 dahulu itu dalam pemakaian. Ada mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi kalau. Nah, kalau kita misalnya menuntutnya ini mubtadinya sudah kita tuntut, kita pakai. Kemudian mutawasidnya di pertengahan, artinya kita pakai juga sudah. Sampai kepada muntahinya yang paling tinggi, yang paling atas, penghabisannya sudah tahu juga sudah kita. Cuman kita kalau membayangkan kawak kita bagaimana di sana atau ada. Karena setiap naik tinggi itu pasti goyangannya gencang. Kita aja naik pohon. Bila di pojok sana pasti anginnya gendang. Ada beda naik gitu. Tapi bilanya gede di pohon ranai lah. Ranai. Nah, tapi kalau kita sudah mengamalkan di sana, mengetahui ilmunya di sana sudah, lalu kita memakainya di tengah misalnya, atau memakainya di pohon, maka tetap hukumnya kita memakai ilmu itu tadi sama di atas juga. Sama aja. Karena kita jalannya tahu udah sekali kita memakai ini terus langsung ke atasnya tanpa sengaja. Makanya itu amal-amal orang itu apa? Ya nanti sedang dipadakan artinya orang ini kenapa? Orang ini wali namun orangnya seperti biasa aja. Sebenarnya kan kalau orang wali itu rancak kada tahu di apa-apa. Kalau orang itu biasanya kayak itu. Apalagi wali majzub lah. Wali majzub itu apa? Kada tahu di duit, kada tahu di harta atau di bini dan sebagainya. Bahkan hendak makan isuk dia nggak terpikirkan. Orang wali majzub itu. Nah beda dengan orang wali suluk. Wali suluk pun apa? Bisa memikirkan, bisa anak sugi, bisa anak kayak orang juga tuh. Nah itulah. Nah jadi 3 macam inilah. Yang pertama orang tuh beriktikad dengan mengiktikadkan Sayyidina Ali itu sebagai sebenarnya menjadi Rasul bukan Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua roh itu apabila keluar pada badannya kemudian masuk pada lembaga yang lain dianggap sesat. Yang ketiga
Ma'etikadkan inya terkadang Allah Ta'ala tuh bajahir, terkadang kada. Bihenu batimbul ya Allah Ta'ala, bihenu kada. Ada, Allah Ta'ala tuh tetap ada. Cuman adanya itu napa tergantung kitanya. Jadi memandang, karena memandang adanya Allah Ta'ala dengan mata batin ada. Mata zahir lah ada, tapi kan kalau belum mengerti itu. Cuman yang pasti kena dilihat Allah Ta'ala di dalam akhirat, di surga, karena kita pasti pacang melihat Allah Ta'ala. Nah, kalau di dunia ini dengan keyakinan, dengan mata batin kita. Cuma zahir juga, pengertian Allah Ta'ala zahir juga dalam ilmu kita, zahir juga kan. Nah, cuman kada boleh kita katakan mujur, itulah katakan benar. Nah, kira-kira itu aja dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Isya sudah. Yang paling awas. Nah, insyaallah karena kita sambung yaitu nampak etikat kharijiyah ulang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah rabbil alamin. Ya alhamdulillah